Terbaik untuk Tuhan kita. Jadi hari ini fokus kita hanya Bapa. Amin. Fokus kita hanya adalah sumber pemberi kemenangan itu. Sebelum kita memulaikan ibadah kita hari ini, kita angkat pujian dalam Bapa Yahweh, kita bersaudara. Kita semua dari berbagai suku ras, kita berkumpul di tempat ini dengan satu tujuan, menyenangkan hati Bapa. Amin. Saya jemput semua anak Tuhan bangkit berdiri. Kita angkat pujian dalam Bapa Yahweh, kita bersaudara. Musik. Kita akan mendengarkan panggilan sahabat yang terambil dari dalam kitab Yesaya 58 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, jika karena sabar engkau membalikan kakimu dari melakukan apa yang engkau sukai pada hari ini,
hari kudus dan menyebut Sabat sebagai kesenangan yang dimuliakan bagi kekudusan Bapa Yahweh. Dan engkau memuliakannya dengan tidak melakukan jalan-jalanmu sendiri, tanpa mencari kesenanganmu sendiri, atau membicarakan perkataanmu. Maka engkau akan menyukakan dirimu dalam Bapa Yahweh, dan aku akan membuatmu melintasi di tempat-tempat tinggi di bumi, dan membuatmu makan dari milik pusaka Yakub leluhurmu, sebab mulut Yahweh telah berfirman. Amin. Kudus, 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 Yahweh sebab Dia puluh. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua Israel, Abi Yahweh. Bapa, kami berdiri di hadapan. Kami datang memenuhi panggilan sahabat-Mu, ya Bapa, Yahweh yang Maha Mulia. Terima kasih buat perkenanan. Terima kasih Bapa yang telah menuntun langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan buat sepanjang 6 hari kerja yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk melakukan segala aktivitas kami. Sepanjang 6 hari kerja banyak hal yang kami rancangkan, kami pandang dan kami ucapkan. Banyak hal yang kami lakukan. Bapa, ampuni segala dosa pelanggaran kami. Bapa Yahweh, kuduskan kami dengan tabar-Mu. Dosa pikiran kami yang tidak baik, tidak tepat, tidak benar, yang tidak berkenan kepada-Mu. Dosa perkataan kami yang tidak baik, tidak tepat, tidak benar. Perkataan yang menyakitkan hati Tuhan dan hati sesama. Perbuatan kami yang menyakitkan hati Tuhan dan hati sesama. Kelemahan, kelalaian, kealpaan, ketidakmengertian kami. Bapa Yahweh yang Maha Kudus,
Ampunilah dosa pelanggaran kami umat-Mu jemaat GBR. Haleluya. Janganlah terhambat berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Janganlah terhambat pemulihan yang Tuhan sedang kerjakan. Janganlah terhalang rancangan-Mu yang mulia atas hidup kami, atas keturunan kami, anak cucu kami. Bapa Yahweh yang Maha Penyayang, hamba mohon belas kasihan-Mu, hamba mohon pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih buat rahmat-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu yang Kau berikan di dalam Yesua Hamasya Putra-Mu, yang Bapa korbankan sebagai domba Paskah yang tersembelih, korban yang sempurna, korban yang harum kami bawa kepadamu, Yesua Hamasya. Baru kata biya ini milik kaulah, masih kisah bimis betam upadam Yesua Hamasya. Gadilula Yahweh tiunarami masmoy dasar. Abargat Yahweh bikoletami tehila di bibiyan. Esrimim Yahweh osei samahim fearetsan. Pertolongan kami datang di dalam nama Bapa Yahweh yang menjadikan langit dan bumi, membentabiskan ibadah Syabat Raya demi nama-Mu yang Maha Kudus, Bapa Yahweh Sebaot, Bisem Yesus Hamasya Adon Herokodes. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan membacakan kebenaran yang terambil dari kitab Mazmur Markus 12 ayat 29 sampai 31. Firman Tuhan berkata, jawab Yesua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Keluaran 20 ayat 3 sampai 3 ayat 17 firman Tuhan berkata, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya. Sebab aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu. Maka jangan melakukan segala pekerjaan. Engkau ada anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itu sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskan. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apa yang dipunyai sesamamu. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saya undang para ahli untuk bacakan kebenaran.
Pembacaan harian terambil dari Mazmur 98 ayat 1 sampai dengan 9. Pujian bagi Bapa Yahweh karena kehadirannya. Mazmur. Nyanyikanlah bagi Bapa Yahweh nyanyian baru, karena Dia telah melakukan hal-hal yang ajaib. Tangan kanannya dan lengannya yang kudus telah menyelamatkan miliknya. Bapa Yahweh telah menyatakan keselamatannya. Dia menyingkapkan kebenarannya di depan mata bangsa-bangsa. Dia telah mengingat kasih setianya dan kesetiaannya kepada isi rumah Israel. Seluruh ujung bumi telah menyaksikan keselamatan Elohim kita. Bersoraklah bagi Bapa Yahweh, hai seluruh bumi. Pekikanlah dan bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Bapa Yahweh dengan harpa dan suara mazmur, dengan trompet dan bunyi sangkakala. Bersoraklah di hadapan Raja Bapa Yahweh. Biarlah laut dan segala isinya bergemuruh, dan dunia serta semua yang tinggal di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, biarlah gunung-gunung bersuka cita di hadapan Bapa Yahweh, karena Dia datang untuk menghakimi bumi. Dia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan ketulusan. Amin. Pembacaan Torah yang diambil dari Kejadian 44 ayat 18 sampai 34. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yehuda mendekat kepadanya dan berkata, "Ya Tuanku, aku mohon, izinkanlah hambamu berbicara sepatah kata ke telinga Tuanku, dan biarlah amarahmu tidak menyala terhadap hambamu, karena engkau adalah seperti Firaun. Tuanku telah menanyai hamba-hambamu ini dengan berkata, apakah ada padamu seorang ayah atau seorang adik? Dan kami berkata kepada Tuanku, kami masih memiliki ayah yang telah tua dan seorang anak bungsu di hari tuanya, dan saudaranya sudah mati, dan dia ditinggal ibunya sendirian, dan ayahnya sangat mengasihinya. Lalu engkau berkata kepada hamba-hambamu, bawalah dia kepadaku supaya mataku dapat melihat kepadanya. Dan kami menjawab kepada Tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya. Bila dia meninggalkan ayahnya, maka ayahnya akan mati. Kemudian Tuanku berkata kepada hamba-hambamu, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang bersamamu, kamu tidak boleh lagi melihat wajahku. Dan terjadilah setelah kami kembali kepada hambamu, ayah kami, dan kami menyampaikan kepadanya ucapan Tuanku, dan ayah kami berkata, pergilah kembali, belilah sedikit makanan untuk kita. Dan kami berkata, kami tidak dapat pergi lagi. Jika adik bungsu kami ada bersama kami, maka kami dapat pergi lagi, karena kami tidak boleh melihat wajah orang itu apabila adik bungsu kami tidak bersama kami. Kemudian berkatalah hambamu, ayahku, kepada kami, kamu mengetahui bahwa istriku telah melahirkan 2 anak bagiku, dan yang satu telah pergi daripadaku, dan aku berkata, pastilah benar, ia telah tercabik-cabik. Dan sejak saat itu aku tidak pernah melihatnya lagi. Jika kamu mengambil yang ini juga dari hadapanku, dan kecelakaan terjadi atasnya, maka kamu telah membawa ubanku turun ke dalam penderitaan alam maut. Dan sekarang, jika aku pulang kepada hambamu, yaitu ayahku, dan anak muda ini tidak bersama kami, sedangkan jiwanya telah terpaut pada jiwa anaknya, dan akan terjadi ketika dia melihat bahwa anak muda itu tidak ada, maka dia akan mati, dan hamba-hambamu ini telah membawa uban hambamu, ayah kami, turun ke dalam penderitaan alam maut, sebab hambamu ini mendapatkan anak muda itu dari ayahku dengan jaminan, sambil mengatakan, jika aku tidak membawanya kembali kepadamu, maka aku berdosa terhadap ayahku selama-lamanya. Dan sekarang aku mohon, biarlah hambamu itu tinggal di sini, menggantikan adikku,
selaku budak kepada tuanku, dan biarlah anak muda itu pulang bersama saudara-saudaranya. Sebab bagaimana aku dapat pulang kepada ayahku, sementara anak muda itu tidak bersamaku, agar jangan sampai aku melihat kesusahan yang akan menimpa ayahku. Amin. Pembacaan Haftarah yang terambil dalam kitab Yeskel 37 ayat 15 sampai 28. Beginilah firman Tuhan. Penyatuan Israel dan Yehuda. Dan datanglah firman Bapa Yahweh kepadaku yang mengatakan, dan engkau hai anak manusia, ambillah sepotong kayu dan tuliskanlah di atasnya untuk Yehuda dan sekutunya Bani Israel. Kemudian ambillah sepotong kayu yang lain dan tuliskanlah di atasnya untuk Yusuf, tongkat Efraim dan seluruh keluarga Israel sekutunya. Dan gabungkanlah mereka satu dengan yang lainnya bagi dirimu sendiri menjadi satu batang kayu, dan mereka akan menjadi satu kesatuan di tanganmu. Dan ketika anak-anak bangsamu akan berkata kepadamu, tidakkah engkau menyatakan kepada kami apa artinya ini bagimu? Katakanlah kepada mereka, beginilah Tuhan Yahweh berfirman, lihatlah, aku akan mengambil batang kayu Yusuf yang ada di tangan Efraim dan suku-suku Israel sekutunya, dan aku telah menempatkan mereka bersamanya bersama batang kayu Yehuda, dan telah menjadikan mereka satu batang kayu, dan mereka akan menjadi satu di tanganku. Dan batang-batang kayu yang engkau tulisi di hadapan mata mereka akan ada di tanganmu. Katakanlah kepada mereka, beginilah Tuhan Yahweh berfirman, lihatlah, aku akan mengambil orang-orang Israel dari antara bangsa-bangsa tempat mereka pergi ke sana, dan aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru, dan akan membawa mereka ke tanah mereka sendiri. Aku akan membuat mereka menjadi satu bangsa di tanah itu, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja menjadi raja mereka semua. Dan mereka tidak akan lagi menjadi dua bangsa, dan mereka tidak akan lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Dan mereka tidak akan menajiskan lagi dengan berhala-berhala mereka atau ilah-ilah mereka yang menjijikan, ataupun dengan segala pelanggaran mereka. Namun aku akan melepaskan mereka keluar dari segala tempat tinggal mereka yang di dalamnya mereka telah melakukan dosa. Dan aku akan menahirkan mereka, dan mereka akan menjadi satu umat bagiku. Dan hambaku Daud akan menjadi raja mereka. Dan di sana ada satu gembala bagi semuanya. Dan mereka akan berjalan dalam peraturan-peraturanku dan menjaga ketetapan-ketetapanku dengan setia. Dan mereka akan tinggal di tanah yang telah aku berikan kepada hambaku Yakub, tempat para leluhurmu tinggal di dalamnya. Mereka dan anak-anaknya akan tinggal di sana untuk selamanya. Dan hambaku Daud akan menjadi raja bagi mereka selamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Itu akan menjadi suatu perjanjian kekal dengan mereka. Dan aku akan menempatkan mereka dan melipat gandakan mereka, dan aku akan menempatkan tempat kudusku di tengah-tengah mereka selama-lamanya. Dan tabernakelku akan ada bersama mereka, dan aku akan menjadi Elohim mereka, dan mereka akan menjadi suatu umat bagiku. Dan bangsa-bangsa itu akan mengetahui bahwa aku, Bapa Yahweh, menguduskan Israel ketika tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Pembacaan Brit Kadasah yang terampil dalam kitab Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Hidup karena Bapa Yahweh. Dan kamu yang mati dalam kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa, yang di dalamnya pada suatu ketika kamu hidup menurut zaman dunia ini.
sesuai dengan penghulu otoritas angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara anak-anak durhaka, yang di antara mereka kita semua juga pada suatu ketika hidup di dalam keinginan daging kita dengan melakukan keinginan-keinginan daging dan akal budi. Bahkan kita adalah anak-anak dengan sifat dasar pemarah, seperti juga mereka selebihnya. Namun Elohim yang kaya dengan rahmat, karena kasih-Nya yang besar, yang dengan itu Dia telah mengasihi kita. Bahkan ketika kita mati dalam kesalahan-kesalahan, Dia telah menjadikan kita hidup bersama Bapa Yahweh. Kamulah yang diselamatkan oleh anugerah, dan Dia telah membangkitkan kita bersama dan mendudukan kita bersama di dalam surgawi di dalam Bapa Yahweh, supaya pada masa yang akan datang Dia dapat menunjukkan hal yang melampaui kekayaan anugerah-Nya dalam kebaikan terhadap kita di dalam Bapa Yahweh. Sebab oleh anugerah kamu telah diselamatkan melalui iman, dan hal ini bukanlah dari kamu, karunia itu dari Elohim, bukan dari perbuatan, supaya jangan orang pun menyombongkan diri. Sebab kita adalah hasil karya-Nya yang telah diciptakan di dalam Bapa Yahweh bagi perbuatan-perbuatan yang baik yang Elohim telah mempersiapkan sebelumnya, supaya kita dapat hidup di dalamnya. Amin. Kados, kados, kados Yahweh sebat melakukan kibun. Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia, melalui para hamba-hambamu, para ahli hamba yang mengasihi Engkau, hambamu yang takut akan Engkau, yang memasmurkan Torah-Mu, pengajaran-Mu yang sempurna. Kami diberkati melalui dabar-Mu yang disampaikan. Oleh sebab itu berkatilah hamba-hambamu di Tuhan secara pribadi, keluarganya, orang-orang yang dikasihi, orang yang mengasihinya. Selamatkan dan berkatilah mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Bapa izinkanlah hamba-Mu ini Tuhan melihat pertolongan-Mu yang ajaib. Bawalah hamba-hamba-Mu Tuhan masuk dalam rancangan-Mu yang mulia, rancangan dari Samaim. Terima kasih Bapa buat semua berkat yang Tuhan berikan atas hamba-Mu. Glory, haleluya. Bisem Yesus Masih Adon Berkodes, hamba memohon padamu Bapa Yahweh yang mulia. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan sudah siap masuk di dalam hadirat-Nya? Karena firman Tuhan berkata, saya tertarik dengan satu kutipan Raja Daud. Dia berkata kayak gini, aku telah menyertai engkau. Ini Bapa Yahweh ya. Bapa Yahweh telah menyertai engkau selama engkau berjalan dan telah memusnahkan semua musuh dari hadapanmu dan membuat namamu seperti orang-orang besar di bumi. Amin. 1 Tawari 17 ayat 8 menyatakan bahwa hari ini Tuhan Yahweh berjalan bersama saya dan saudara. Tuhan Yahweh akan membawa saya dan saudara setara dengan orang-orang pembesar ada di bawah kolom langit ini. Siapa puji Tuhan, amin. Saya akan mengajak saudara hari ini kita masuk lebih dalam. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau lebih baik, Engkau lebih tahu, Engkau lebih luar biasa bagi kami hari ini. Kita siapkan hati kita. Kita tahu bahwa Bapa Yahweh adalah penyelamat kita, amin. Bapa Yahweh adalah penyelamat. Dia adalah Raja, Raja Maha Besar, Pencipta langit dan bumi. Ingat saudara, segala kuasa tunduk hanya di dalam satu nama, di bawah nama Bapa Yahweh. Penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah, roh-roh yang ada di udara tunduk. Hari ini Tuhan, atmosfer di tempat ini hanya atmosfer Bapa Yahweh. Oh, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa Yahweh yang hebat, Engkau penyelamat. Oh,
Tuhan bagi kami hari ini. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu bagimu. Amin Tuhan. Engkaulah menara kami. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah hadirat. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Yahweh. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi, tiada janji-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi-Mu. Biar hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Yahweh, ku bersuka atas perbuatan-Mu. Amin Tuhan. Selamanya ku kasihi Engkau Yahweh. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi. Haleluya. Laut bergelora, mendengar nama-Mu. Yahweh, ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Yahweh. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji. Sekali lagi. Tiada janji. Ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami memuji. Tiada janji. Tiada janji. Tiada janji. Haleluya. Engkau baik, Engkau hebat.
sembahmu Bapa yang terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi ku mau memuji. Sadai bagi kami. Haleluya. Terima kasih. Tuhan, hari ini perbarui hati kami. Kami mau ibadah yang kami lakukan hari ini, ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Terima
kasih Bapak Yahweh, pujian syukur bagi namamu. Engkaulah Yahweh Sebaot, Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham, Bapak Ishak dan Yakub. Tuhan yang kami sembah hari ini. Namamu terlalu besar, namamu terlalu ajaib, namamu terlalu dahsyat. Kami klaim setiap kuasa tunduk dalam nama Bapa Yahweh. Hari ini otoritas Samaim berdaulat bagi kami. Kami berdoa, kami sepakat. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Hari ini kita komplit. Haleluya. Kemarin kami latihan, ternyata saya mau bilang bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, amin. Ternyata Tuhan rancangkan Papa Kia cepat datang. Kalau enggak cepat, ya kan? Nanti Tuhan suruh, nanti Tuhan halangi biar nggak ada kapal, ya kan? Kalau nggak mau cepat datang. Jadi saya percaya bahwa nama Bapak itu hebat. Puji Tuhan, jemaat Tuhan siap memuji Tuhan. Kita katakan bahwa bangkit, serukan nama Bapa Yahweh. Salah saudara? Dengarlah suara nafiri, sorry. Kita mau terima api kemuliaan Tuhan. Saya undang semua anak sekolah Sahabat maju ke depan. Kita akan dengar. Hai, haleluya.
penyakit stroke, gagal ginjal, kolesterol hilang karena nama Yahweh. Amin. Mama saya berdoa untuk orang yang sakit penyakit HIV. 1 jam Tuhan bisa sembuhkan dia karena nama Yahweh. Nama Yahweh. Amin. Nama Yahweh, Kota benteng yang teguh. Nama Yahweh kalahkan semua musuh. Nama Yahweh di atas segalanya. Nama Yahweh itu di atas segalanya. Bapak Gembala kita selalu bilang yang terutama nama Yahweh. Masih mau memuji Tuhan? Kita katakan pujianku kan terbang. Hari ini kita akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Terbang bersama Tuhan. Ya, firman Tuhan. Yeay, haleluya. Terang jalan-jalanku
Masih mau memuji Tuhan? Kita katakan pujian bersama rohmu. Amin. Bersama roh Bapa Yahweh, saya dan saudara tetap kuat. Ya, musik. Oke. Haleluya. Kita percaya apa yang sudah pernah kita lihat, itu yang Tuhan kerjakan buat kita. Iman berikan kekuatan. Bersama-sama. Ayo kita lakukan lagi dia. Amin. Sekali lagi kita katakan pujian ini. Melebihi kekuatan saudara-saudara. Kita pasti menang. Sekali lagi bersama Rabu. Raja keagungan. Sekali lagi, Raja keagungan. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Yahweh adalah Raja keagungan. Amin. Bersama roh Bapa Yahweh, Raja Daud berkata, sekalipun aku berjalan di lembah bayang-bayang maut, aku tidak pernah takut bahaya. Karena apa? Raja Daud memiliki roh Bapa Yahweh yang hebat. Saya percaya hari ini saya dan saudara memiliki roh Bapa yang hebat itu. Saya undang Pak Gembala untuk memberkati anak-anak sekolah Sabat. Pujian Burua Eloha.
melihat Tuhan anak-anak sekolah sahabat yang dibawa oleh kedua orang tua mereka. Orang tua yang takut akan Engkau Bapa Yahweh. Orang tua yang menantikan pertolongan kepada anak-anak yang Engkau titipkan kepada mereka. Berbahagialah orang yang takut akan Engkau Bapa Yahweh. Berbahagialah orang tua yang menanti-nantikan Engkau Bapa Yahweh untuk masa depan anak-anak mereka. Bapa Yahweh, berkenanlah Engkau Tuhan untuk memberkati anak sekolah sahabat. Bapa Yahweh, Tuhan memserahkan anak sekolah sahabat dalam tangan Tuhan. Meteraikanlah nama-Mu Tuhan pada minyak urapan ini. Nama-Mu ada nama di atas segala nama. Nama yang membelah lautan Tiberias. Nama yang mengeringkan sungai Jordan. Nama yang menghidupkan orang yang mati. Nama yang memberikan dari yang tidak ada menjadi ada. Oh, nama yang menjadikan segalanya menjadi indah. Nama yang memulihkan, memberkati. Sebab itu nama-Mu Bapa Yahweh, biarlah ada pada minyak urapan ini. Kau berkata, biarlah nama-Mu ada pada dahi kami. Ada pada dahi keturunan kami, anak cucu kami. Bapa, Engkau sendiri akan menjamah anak-anak sekolah sahabat ini. Bapa akan lakukan perintah-Mu Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa, pendabar-Mu yang menguduskan, yang melahirkan anak-anak sekolah sahabat menerima berkat Syabat pada hari ini. Hai putra-putri Sion, terimalah berkat Bapa Yahweh. Yezim ka Yahweh ke Ephraim, Weki Manase, Yesimak Yahweh ke Sarah Ribka Rahel, Welea. Diberkatilah engkau putra-putra Sion, putri-putri Sion, diberkatilah masa depanmu. Bapa yang memberkati masa depan dan cita-citamu. Bapa Yahweh akan mengalirkan berkat melalui kedua orang tuamu yang takut akan Bapa Yahweh. Bapa Yahweh akan menuntun engkau kepada jalan-jalannya. Malaikat Bapa Yahweh akan melindungi engkau, menyertai dalam pertumbuhanmu. Sampai engkau akhir balik, engkau menjadi hamba-hamba Bapa Yahweh yang setia. Lebih enam Bapa Yahweh, Bisem Yesua Masya Adon Barokodes, terjadilah dalam hidupmu. Haleluya.